Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Nikmah. Nah, pada video kali ini kita sama-sama akan membahas tentang dilatasi. Sebelumnya, coba kalian perhatikan, ketika kita sedang memfoto sebuah gunung, pernah tidak kalian berpikir bagaimana sih gunung yang sebesar itu bisa masuk ke layar HP yang sekecil itu dalam bentuk foto? Nah, itu semua karena dilatasi. Dilatasi, apa itu, Kak? Dilatasi yang artinya perkalian itu adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami perbesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi, perlu ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun asli. Dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita akan membahas pusat dilatasinya titik O atau titik koordinat 0,0 ya. Cara melakukan dilatasi terhadap titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Jadi, dilatasinya X, Y akan menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Misalnya, ada persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang, kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudutnya dengan faktor skala. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap 0,0 ya, sehingga A aksennya tidak berubah. Kemudian titik B 0,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya 0,4. Kemudian titik C 4,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya titik C aksen 8,4. Yang terakhir titik D 4,0 hasilnya adalah 8,0. Selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Nah, supaya lebih jelas, kita pisahkan persegi panjang ABCD dan bayangannya seperti ini ya. Kita perhatikan, lebar persegi panjang ABCD adalah 2 satuan. Setelah didilatasi, berubah menjadi 4 satuan. Begitu juga panjangnya, yang awalnya panjang persegi panjang ABCD adalah 4 satuan. Kemudian setelah didilatasi berubah menjadi 8 satuan. Nah, dari sini terlihat jelas bukan hubungan antara ukuran bangun sebelum dan sesudah dilatasi dengan hasil perkalian titik dengan faktor skalanya. Sama saja kan? Yaitu 2 kalinya. Contoh ya, diketahui segi 3PQR memiliki titik-titik sudut P 1,2, Q 4,2, dan R 1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segi 3PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2. Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2, sehingga titik P 1,2 menjadi P aksen 2,4. Titik Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4. Dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Kita hubungkan ketiganya
dan jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Ini sebagai hasil dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P 1,2 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Titik Q 4,2 menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R 1,4 menjadi negatif 2, negatif 8. Kita hubungkan lagi titiknya. Nah, beginilah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Kita lanjutkan. Untuk faktor skala 1/2, kita kalikan titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan 1/2 menjadi 1/2,1. Titik Q 4,2 menjadi 2,1. Dan titik R 1,4 menjadi 1/2,2. Kita hubungkan ketiga titiknya. Wah, jadi lebih kecil ya ukuran segitiganya. Nah, dari ketiga dilatasi yang sudah kita lakukan ini, kalian pasti bisa menyimpulkan apa yang terjadi kan? Ya, dari ketiga dilatasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika bangun dikalikan dengan faktor skala negatif 2, maka setiap titik sudutnya akan berlawanan arah, dan jika dikalikan dengan faktor skala 1/2 atau setengahnya, maka gambar bangun hasil dilatasinya menjadi lebih kecil dari bangun aslinya. Selanjutnya, ini ada segitiga K aksen, L aksen, M aksen yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga KLM dengan faktor skala tertentu dan pusat O. Nah, yang ditanyakan adalah faktor skalanya berapa ya kira-kira? Tadi kan cara mencari hasil dilatasi dari titiknya itu kita tinggal mengalihkan titiknya dengan faktor skalanya kan? Nah, coba kalian bisa nggak menghitung faktor skala dari dilatasi segitiga KLM ini? Kerjakan di buku tulis kalian ya. Bagaimana? Mudah bukan materi tentang dilatasi ini? Dengan begitu, berakhir sudah pembahasan kita tentang dilatasi ini adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.